Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian dengan sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami alami sampai hari ini. Kami sungguh menyaksikan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada sekarang, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan melawat setiap kami saat kami dengan segenap hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama saudara kita naikkan pujian ini di badai topan dunia. Tuhanlah perlindungan bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Mari bersama-sama katakan, Ya Yesus batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tapi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Mari katakan, Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. haleluya. Puji nama Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini bersama dengan Tuhan, kita akan tetap bersukacita, sebab sukacita dari surga itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari bertepuk tangan semua jemaat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan yang bergelora. Haleluya.
Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Berikut jadwal ibadah kategorial secara online. Hari Minggu ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Hari Rabu persekutuan dewasa muda jam 7 malam. Hari Kamis ibadah kaum remaja jam setengah 7 malam. Hari Jumat ibadah kaum muda jam 7 malam. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GBPS Jemaat Palu. Untuk bantuan dalam bentuk dana, saudara dapat menyalurkan lewat rekening berikut. Baik jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, Engkau punya rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah
pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, meskipun tak ku mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah jawaban hidup kami ya Tuhan. Hidupku yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan hatimu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Benar ya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami semua yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Kami mengikat segala bentuk kuasa kegelapan dan bentuk apapun juga yang mencoba mengganggu sepanjang pemberitaan firman Tuhan, yang mencoba merampas taburan benih firman Tuhan dalam hati kami, dan yang mencoba membangun benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patangan hancuran kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan kembali memberikan kesempatan anugerah kepada kita pada hari ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat GBS Palu dan semua pemirsa yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyambut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini, dan yang akan saya sebutkan namanya, yaitu Hendra Wandi, Rafli Renaldi Mustafin, Mary Daud, Alfriani, Meti Tambuwung, Daniela Renata Wijaya, dan Andika Agresta Cahyo. Puji nama Tuhan, selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kiranya Tuhan dengan pertambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Marilah Tuhan memberkati mereka pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pertumbuhan rohani, pelayanan, dan biar seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan perlindungan-Mu daripada segala yang jahat, apapun bentuknya, daripada kuasa si jahat yang membawa mereka keluar dari rancangan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik yang akan kita pelajari, yaitu kebenaran firman Tuhan dalam hidup orang percaya. Kebenaran firman Tuhan dalam hidup orang percaya. Ini belakangan ini sangat menjadi sorotan atas keberadaan orang-orang percaya, mulai dari anggota jemaat, pelayan Tuhan, pengurus gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, bahkan pemimpin-pemimpin yang mungkin sudah kita kenal dan dengan nama-nama yang sudah terkenal. Apa itu? Sorotan dunia atau sorotan masyarakat tentang kebenaran firman Tuhan yang mereka sebenarnya sudah miliki, kebenaran firman Tuhan yang mereka ketahui, mereka sudah pelajari, bahkan mereka sudah ajarkan. Namun sampai saat ini orang bertanya-tanya, di manakah kebenaran firman Tuhan dalam hidup orang percaya tersebut? Nah, baik, inilah yang akan kita renungkan. Oleh karena itu, dari apa yang kita lihat, kita dengar, bahkan juga mungkin pernah kita alami tentang keberadaan orang yang pribadi-pribadi tertentu, entah itu orang-orang yang dekat dengan kita atau siapapun, yang kita ketahui persis bahwa orang itu adalah aktivitasnya dalam kehidupan gereja atau aktivitasnya dalam hal-hal rohani sangat baik dan kita ketahui, namun kita menjadi heran atas segala yang kita lihat, atas sikap hidup dan cara hidup orang tersebut. Jelas apa yang akan kita pelajari saat ini tidak ada tujuan tertentu untuk kita mau menghakimi si A, si B, si C akan keberadaannya dan pola dan tingkah hidupnya. Tetapi yang kita mau belajar adalah sesungguhnya bagaimanakah kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup orang percaya. Nah, mari kita lihat supaya kita tidak menjadi kecewa, tidak menjadi bingung dalam menjalani hidup kita. Sehingga seringkali kita mendengar komentar, di mana semua itu firman Tuhan yang dia dengar, di mana semua itu firman Tuhan yang dia baca, di mana semua itu firman Tuhan yang dia pelajari. Kenapa? Sebab pengetahuan seseorang terhadap firman Tuhan begitu baik, bahkan mungkin dia bisa memiliki satu pemahaman teologi yang bagus, tetapi tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari apa yang dia ketahui. Nah, ini punya dampak-dampak yang negatif kepada sekelilingnya, bahkan juga mungkin kita akan bisa menjadi
kecewa. Nah, mari kita lihat. Pertama-tama kita akan mau mengetahui dulu apakah kebenaran itu. Ya, apakah kebenaran itu? Di dalam Yohanes 17 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, puji nama Tuhan. Bagi orang percaya, saya tidak berlama-lama di sini karena bagi orang percaya semua tahu, semua memahami bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Firman Allah adalah ya dan amin. Firman Allah itu benar adanya. Jadi kita tidak lagi, ataupun saya tidak akan lagi mendefinisikan apa itu kebenaran menurut teori si A, menurut teori si B, dan lain sebagainya. Tapi kita langsung kepada firman Tuhan, kepada Alkitab yang mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Oke. Semua orang percaya mengakui akan hal ini. Semua umat Tuhan, jemaat Tuhan menyadari akan hal ini bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Oke? Nah, jadi kalau dengan demikian berarti untuk siapakah kebenaran itu? Untuk siapakah firman Allah itu? Ya, ini. Nah, kita masuk yang kedua. Untuk siapa kebenaran firman itu? Nah, ini perlu kita memahami secara mendasar. Pertanyaan ini sangat simpel, tapi bukan sesimpel itu kita jawab. Tetapi kita perlu membuktikannya dalam kehidupan hari-hari. Sebenarnya untuk siapa kebenaran firman itu? Jelas kalau kita baca, tentu saja firman Allah itu untuk orang percaya, saya ulangi, untuk orang percaya yang sedang menjalani hidupnya di dunia ini. Ya, itu camkan baik-baik, saya ulangi. Firman Tuhan itu, kebenaran firman itu untuk saudara dan saya yang masih sedang hidup di dunia dan sedang menjalani hidup ini di dunia. Jadi bukan untuk orang mati. Ya, untuk kita yang sedang hidup, untuk kita yang sebagai orang percaya sedang hidup, menjalani hidup di dunia. Nah, kebenaran firman Tuhan itu untuk itu, ya, itu dulu. Jadi kita tahap demi tahap. Jadi firman Allah itu adalah kebenaran. Yang kedua, kebenaran firman Allah itu adalah untuk orang percaya yang sedang menjalani hidupnya di dunia. Oke, baik. Filipi 1 ayat 27, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sehubungan dengan firman Allah yang diperuntukkan bagi kita yang masih sedang hidup ini. Filipi 1 ayat 27 kita baca demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, sangat jelas mengapa kebenaran firman Tuhan itu untuk orang percaya yang masih sedang hidup di dunia ini. Dan sangat jelas apa maksudnya Tuhan Allah memberikan firman-Nya bagi orang percaya yang masih sedang hidup di dunia ini, yaitu saudara dan saya. Berarti bukan untuk orang mati. Untuk orang yang masih sedang hidup di dunia, yaitu orang percaya, bahwa supaya di dalam hidupnya dia menjalani hidupnya
hidupnya itu, perilaku hidupnya itu sepadan dengan Injil Kristus, sesuai dengan firman Allah. Seluruh gerak hidup kita sesuai dengan firman Allah. Nah ini, sekarang menjadi jelas kenapa firman Allah itu untuk orang percaya yang masih sedang hidup. Jelas di sini juga bahwa Paulus berkata, supaya apabila aku datang, aku melihat, menyaksikan bahwa jemaat di Filipi ini adalah orang-orang percaya yang hidupnya sesuai firman. Pada saat dia ada di antara mereka, dan Paulus berkata, apabila aku tidak datang, aku mendengar. Jadi baik Paulus melihat fakta maupun mendengar berita yaitu tentang kehidupan umat Tuhan yang hidupnya sesuai firman. Nah, ini dia. Dan ini yang Paulus kehendaki terjadi dan dialami dan dimiliki oleh jemaat yang ada di Filipi. Tetapi juga Paulus memahami bahwa mereka ini adalah manusia lahiriah, namun di dalamnya ada iman kepada Kristus. Makanya Paulus berkata bahwa kamu teguh, berarti aku menyaksikan kamu teguh kalau aku datang, aku mendengar kamu teguh kalau aku tidak datang, dan berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa. Dan ini adalah suatu perjuangan iman yang timbul dari firman. Jadi dalam arti kata, di dalam kita hidup mau menjalani firman, itu adalah perjuangan iman. Oleh karena manusia lahiriah ini selalu tidak mau taat kepada firman. Dan ini adalah perjuangan. Jadi sudah ada gambaran bagi kita. Sudah tergambar bagi kita. Dan mulai kita dapat merenungkan, mengapa ada orang percaya yang berhasil melakukan firman, mengapa ada yang gagal melakukan firman. Makanya ada sebagian orang yang punya komentar seperti ini atau juga punya situasi seperti ini. Ia tidak mau terlalu rohani. Ia tidak mau terlalu bersungguh-sungguh. Karena capek. Capek hati, capek pikiran. Kenapa? Karena ia tidak mau berjuang untuk imannya yang timbul. Ia tidak mau berjuang untuk berusaha melakukan firman. Nanti kita akan ketemu sebentar. Kenapa orang-orang seperti ini? Ya. Dan itu tidak mungkin terjadi firman itu dengan sendirinya teraplikasi dalam hidup kita kalau tidak melalui kalau tidak menjadi bagian daripada perjuangan iman. Oke, ini dulu ya. Kita lanjut dulu sekarang. Nah, bagaimana sikap orang percaya terhadap kebenaran firman Allah? Kita tidak berteori, tapi kita melihat fakta sehari-hari tentang sikap orang percaya terhadap kebenaran firman Allah. Dan mungkin saja bisa terjadi pada kita, atau sudah terjadi, atau sedang terjadi. Itu salah satu dari sikap kita, atau sekian banyak daripada sikap kita. Kita lihat dulu sikap yang positif. Apa sikap yang positif? Sikap yang positif itu pertama, orang-orang percaya menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Jadi setiap hari harus baca Alkitab atau baca firman Tuhan.
karena harus makan. Rohani ini harus dikasih makan, dan makanan rohani itu firman. Oke? Apalagi yang positif? Iman datang dari mendengar firman. Berarti imannya tidak bisa dipisahkan dengan mendengar firman. Dan itu sebabnya mereka yang punya sikap positif seperti ini, hidupnya tidak dipisahkan dengan firman. Hidupnya sangat bergantung kepada firman. Kemudian, apalagi sikap positif daripada orang-orang percaya, firman Tuhan adalah jawaban atas setiap realitas hidup. Makanya orang-orang seperti ini tidak lari kemana-mana. Begitu ada masalah yang dihadapi, dia cari firman. Apa kata firman tentang masalahnya, itu dia pegang, baru dia berdoa. Beda dengan cara yang biasa dilakukan. Berdoa dulu dengan luapan emosional yang begitu rupa, dan merasa sudah lega karena sudah meluapkan segala tekanan-tekanannya, melepaskan segala tekanan-tekanannya dalam doa dan tangisan dan seruan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya jawaban belum dapat. Kenapa? Karena dia datang dengan tekanan emosional, bukan datang dengan iman. Nah, tapi orang ini mengerti. Itu sebabnya dia paham bahwa jawaban atas setiap realitas hidup adalah firman. Maka dia selalu cari dulu firman. Kemudian apalagi sikap yang positif? Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jadi dia tahu persis ada sesuatu kekuatan yang dahsyat yang melampaui segala kemampuan apapun, yang itulah firman. Apa yang sikap positif lainnya? Ia tidak hanya mendengar firman, tidak hanya belajar firman, tapi dia melakukan firman. Ini yang kita temukan secara real dalam kehidupan orang percaya. Oke? Tetapi ada juga yang punya sikap negatif. Jarang, bahkan nyaris tidak pernah baca Alkitab. Alkitab disentuh hanya pada hari raya tertentu, Natal, Tahun Baru, atau Paskah. Ya, kalau sekarang mungkin, kalau dulu Alkitab berupa buku, diambil di atas rak buku, ditiup-tiup debunya. Oke, kita mungkin bisa maklumi, ataupun juga masih ada mereka punya jawaban untuk berargumen. Ya, terlalu besar buku, berat, dan lain sebagainya, makanya disimpan. Tetapi sekarang yang konyol adalah Alkitab itu ada di gadget masing-masing, yang selalu dipegang, bahkan dibawa ke tempat tidur, ditaruh di samping bantal, dan isinya ada Alkitab di dalam. Tapi lebih banyak membuka WA daripada buka Alkitab, lebih banyak membuka aplikasi-aplikasi medsos daripada Alkitab. Ini lebih parah lagi. Nah, ini dia, ya. Apalagi sikap negatif daripada beberapa orang percaya atau sebagian orang percaya, Alkitab ditaruh di peti jenazah dan ditaruh di tangan si almarhum atau almarhumah. Nah, ditaruh. Berarti pada saat dia ditutup peti ada Alkitab di dalam. Pada saat itu peti dimasukkan dalam tanah juga ada Alkitab di dalam. Berarti Alkitab dia kuburkan. Nah, Alkitab ditaruh di atas jenazah almarhum almarhumah untuk menandakan dia adalah orang Kristen. Padahal seumur hidup mungkin cuma berapa kali baca. Dan yang terjadi apa itu? Dia punya muka sudah dikasih pakai jas, pakai lagi Alkitab, lebih hebat dari dia punya gembala. Padahal tidak pernah baca. Jadi kasihan ini orang tua, pulang lebih munafik lagi dia punya muka. Nah, dan tidak tahu dari mana itu Alkitab kok bisa masuk peti jenazah. Nah, inilah ya yang kita juga temukan.
Apalagi yang kita bisa temukan dalam sikap negatif mereka, ya firman Tuhan. Firman Tuhan diperlakukan sebagai barang yang tidak berharga atau hal yang tidak ada nilainya. Nah, inilah bagian yang kita lihat sikap negatif orang percaya. Masih ada satu lagi sikap, yaitu sikap yang ekstrim. Apa itu sikap yang ekstrim? Alkitab dijadikan jimat. Kalau ada rasa takut malam-malam atau ada sesuatu yang dia rasa tidak tenang, dia baca, dia taruh di dekat bantal dan dia taruh tangannya, dia pegang-pegang itu Alkitab. Ya, sebagai jimat penolak rasa takut. Nah, apalagi yang ekstrim, firman Tuhan dijadikan mantra penolak bala. Jadi orang-orang ini hanya melakukan firman Tuhan mempunyai sikap terhadap firman Tuhan untuk kepentingan pribadi, penolak bala. Berdasarkan ada ayat yang berkata, perkatakanlah firman itu. Memang benar, perkatakanlah firman itu. Nah, artinya kita harus ucapkan firman baik di hati dan tidak salah juga keluar dari mulut kita. Tapi yang aneh hanya hal-hal tertentu. Jadi seolah-olah firman Tuhan itu dijadikan mantra penolak bala. Kenapa? Kenapa tidak terjadi setiap hari? Hanya hal-hal tertentu. Nah, apalagi ada lagi yang ekstrim, memaksa Tuhan menggenapi firman-Nya, padahal seharusnya dialah yang harus melakukan firman. Apalagi yang ekstrim, tidak bisa membedakan mana hak iman, mana kedaulatan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat karena itu haknya Tuhan. Nah, saudara, inilah sikap-sikap orang percaya terhadap firman, terhadap Alkitab. Nah, oleh karena ada yang positif, ada yang negatif, ada yang ekstrim, maka kita memahami mengapa ada yang berhasil melakukan firman, mengapa ada yang gagal melakukan firman, tidak melakukannya. Ini, ya, baik. Ya, lihat lebih lanjut. Yang berikut, ketiga. Kebenaran firman Tuhan itu untuk dilakukan di dunia, bukan di akhirat. Saudara, perlu kita sadari, ya, akan hal ini. Apa sebab? Karena seringkali kita melihat, mengenal orang-orang yang tahu firman, kegiatan rohaninya baik, kegiatan pelayanannya baik, tapi dalam perilaku hidupnya sehari-hari, semua firman yang dia pelajari, yang dia ketahui, tidak nampak dalam hidup sehari-hari. Padahal kebenaran firman Tuhan itu untuk dilakukan di masa hidup di dunia, bukan di akhirat. Oke, mari kita baca dulu. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Ayat 24 seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Oke, mari kita renungkan. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan orang yang tidak melakukan firman itu adalah orang yang bodoh, mendirikan rumahnya di atas pasir, datang hujan, datang banjir, maka besarlah kerobohan, kerusakan rumah itu.
Jadi jelas di sini dari ayat yang kita baca, kita menemukan bahwa ataupun kita langsung dapat memahami bahwa orang-orang percaya tidak hanya membaca dan mendengar dan mempelajari firman, tapi melakukan. Kalau mau menjadi pribadi yang kokoh, kuat, tegar, teguh, tidak tergoyahkan, harus melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Bukan cuma baca, bukan cuma pelajari, tapi melakukan. Bayangkan ini, dari segala penjuru ada hujan yang turun, ada banjir yang melanda, tapi rumah itu tidak rubuh. Dikatakan, dan ini diumpamakan sebagai orang yang melakukan firman. Diidentikan dengan itu. Tidak roboh. Karena didirikan di atas batu. Fondasinya kuat. Pendiriannya kuat. Dan dia tidak tergoyahkan. Nah, pribadi-pribadi seperti inilah yang akan nampak dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu orang-orang percaya pelaku firman. Sekali lagi saya ingatkan, melakukan firman di dunia, bukan di akhirat. Ya. Jadi ketika kita pelajari, kita baca, kita pelajari, tapi kita tidak lakukan, lantas kita mau lakukan di mana? Ya, oke. Dan untuk apa kita baca? Untuk apa kita pelajari? Tentu kan memang kita tidak bisa melakukan kalau belum pernah kita tahu, belum pernah kita baca, belum pernah kita dengar. Dengar pun kadang-kadang belum bisa mengerti, sehingga kita harus juga mempelajari. Nah, kalau sudah baca, sudah dengar, sudah belajar, kenapa tidak lakukan? Nah, oke, mari kita lihat lebih lanjut. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ya. Demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau sampai di sini selalu saya ingat apa yang selalu saya umpamakan. Si A menipu si B, berarti ini kalau bicara dunia, kenapa si B bisa tertipu? Karena si A pintar menipu. Andai kata si B itu pintar, ya tidak akan kena menipu. Tapi karena dia bodoh, maka dia kena tipu. Oke, itu terjadi di mana-mana. Tapi saudara bisa bayangkan betapa konyolnya kalau ada orang menipu dirinya sendiri. Dan itulah dia yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Menjadi pendengar tapi bukan menjadi pelaku, ia tipu dirinya sendiri. Sudah capek dia baca, sudah capek dia dengar, dia harus berusaha, harus menyediakan lagi waktu dan pikiran untuk belajar sampai tahu, dan tidak melakukan. Bukankah ini sama dengan tipu diri sendiri? Tidak ada hasilnya, tidak ada dapat apa-apanya dari firman, kelelahan, jenuh lama-lama. Nah, oke. Nah, makanya firman Tuhan lebih lanjut mengumpamakan seperti ini, ayat 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke? Saya yakin kita contoh yang diberikan oleh oleh Yakobus itu hari-hari kita lakukan. Tidak ada di antara kita yang tidak mengenal cermin. Dan kita melihat wajah kita. Tetapi saya mau tanya, adakah kita pernah mengingat wajah kita sendiri? Mari. Saya dari kecil suka melukis. Tapi saya tidak pernah berhasil melukis diri saya sendiri. Jadi bagaimana caranya saya melukis diri saya sendiri? Saya harus pasang saya punya foto. Baru bisa saya lukis. Atau saya di depan cermin, baru bisa saya lukis. Anehnya, melukis orang lain punya muka bisa tanpa lihat. Nah, coba saudara. Apalagi kalau orang itu mungkin ada kesan-kesan khusus. Coba tanya anak-anak remaja dengan anak muda yang lagi jatuh cinta. Tabayang-bayang terus. Ya. Bahkan duduk di tempat gelap pun dia tabayang-bayang. Sampai kemudian tiba-tiba muncul. Padahal kuntilanak yang muncul. Nah ini. Ya sama juga. Orang itu memberikan kesan yang indah. Orang itu memberikan kesan yang sangat menyakitkan. Dan tidak dilupakan seumur hidup. Kenapa tidak bisa dilupakan seumur hidup? Karena tabayang-bayang terus. Nah jadi ini sama. Ya, kita lihat di cermin. Sebelum kita ke gereja, belum ibadah, pasti semua menghadap cermin. Ya, tidak ada yang tidak menghadap cermin. Kita lihat wajah kita perbaiki wajah kita dan lain sebagainya. Sesudah selesai kita pergi, kita lupa. Kita punya model, bagaimana dia model ya? Tapi itu saudara kita yang menjengkelkan kita tidak lupa seumur hidup. Nah ini dia. Ini contoh kok. Jadi tidak heran kalau dikatakan tadi, orang yang dengar firman tidak melakukan sama dengan orang yang melihat muka di cermin. Dia lupa mukanya. Nah inilah yang dikatakan menipu diri sendiri. Nah oleh karena itu dikatakan barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah, dan bertekun di dalamnya, artinya bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi melakukannya. Itu pun ditulis oleh firman Tuhan, bukan cuma asal melakukan, sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia. Oleh apa? Perbuatannya. Ini mari saya bagikan satu hal yang sangat luar biasa yang tersembunyi di dalam kalimat ini. Ia tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa di sini? Perbuatan dari melakukan firman, yang juga merupakan perbuatan iman. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Loh, kita ingat begini, kita kemudian kita baca sampai di sini, kita kemudian teringat kepada apa yang Paulus katakan, kok bertentangan ya. Paulus berkata kepada Filipi bahwa melakukan firman itu merupakan satu perjuangan iman. Nah sekarang Yakobus bilang melakukan firman itu hasilnya akan berbahagia dari hasil dari melakukan itu adalah kebahagiaan. Yang mana yang benar? Dua-dua benar. Nah, olehnya mari bagikan kepada saudara. Memang melakukan firman itu adalah perjuangan iman. Kenapa dikatakan perjuangan? Karena kehendak daging manusia lahiriah inilah yang menjadi penghalang utama untuk kita melakukan ketaatan dari iman kita kepada firman Tuhan.
itulah yang namanya perjuangan iman. Bagaimana kita berusaha mengalahkan unsur-unsur jiwani ini, yaitu kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri, kepada kehendak roh, yaitu melakukan firman. Nah, ini perjuangan. Nah, dalam perjuangan ini tidak mungkin namanya saja perjuangan, itu bukan permainan, itu bukan game. Makanya dikatakan sungguh-sungguh melakukannya. Nah, sederhana. Mari kita lihat tentang apa yang namanya perjuangan iman. Ya. Adalah hal yang mustahil untuk dapat dilakukan oleh manusia lahiriah ini. Ketika firman Allah berkata, kasihilah musuhmu. Apabila ia lapar, beri makan. Apabila ia haus, beri minum. Tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia lahiriah, kecuali oleh iman. Dan untuk melakukannya dengan iman adalah satu pergumulan yang sengit, yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya berhasil melakukan firman, bukan mengikuti kehendak daging. Nah, olehnya saya mau ingatkan, apapun yang tertulis di dalam Alkitab, sebelum ayat itu dilakukan, ia hanya tetap sebuah kalimat. Apapun kedahsyatan yang ada di dalam kalimat itu, apapun keindahan yang ada di dalam kalimat itu, tetap dia hanyalah tulisan. Kapan kekuatan, kuat kuasa, kebenaran firman Allah ini dapat kita nikmati? Pada saat kita lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini dia. Itu rahasianya. Makanya dikatakan setelah kita lakukan, kita nikmati hasilnya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara dan saya akan menikmati hasil daripada melakukan firman. Bukan celaka, tapi bahagia. Ya, kita lanjut dulu. Nah, apa itu? Untuk kita renungkan. Apa yang akan kita renungkan? Yang akan kita renungkan adalah membaca Alkitab atau firman Tuhan bukan hanya perlu tetapi harus. Berikut, menghafal ayat itu bagus dan perlu. Berikut, belajar firman Tuhan melalui pemuridan bukan hanya perlu tetapi harus. Apalagi membaca, menghafal, mempelajari firman Tuhan tanpa melakukannya hanya akan membentuk pribadi orang percaya yang penuh kesombongan rohani dan tukang hakim atas sesamanya. Apakah pernah saudara renungkan? Sebenarnya tanpa kita renungkan, fakta sehari-hari dalam kehidupan hari-hari kita boleh lihat, baik di rumah, baik di gereja, maupun di mana-mana. Orang-orang yang sangat giat dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi ternyata itu hanya untuk identitas diri, bahwa ia rohani. Hanyalah satu dan kemudian menghakimi si A, si B, si C. Itu sama yang kita temukan dalam Alkitab, tetapi itu juga sudah jadi kenyataan. Yang berikut apa? Membaca, menghafal, mempelajari firman Tuhan tanpa melakukannya hanya akan menghasilkan farisi-farisi masa kini. Ya. Yang berikut, ketika orang percaya tidak melakukan firman, maka kehadirannya di dunia menjadi tidak berguna bagi dunia, sebab telah gagal menjadi garam dan terang. Nah, sekarang pertanyaannya,
Untuk apa Alkitab atau firman Tuhan itu dibaca, dihafal, dipelajari, kalau tidak mau dilakukan? Kalau firman Tuhan pun dilakukan, itu pun motivasinya apa? Untuk kepujian diri? Atau sebagai satu ketaatan yang tulus? Sedangkan sudah dilakukan saja masih muncul pertanyaan. Untuk apa? Apa motivasinya? Sekarang saya kasih contoh konkret. Saudara berusaha hidup suci. Untuk apa? Supaya seorang tahu bahwa saudara suci? Atau memang karena firman Tuhan mengharuskan kita harus hidup suci? Saudara berusaha untuk sabar. Supaya orang tahu, ih baik sekali orangnya, sabar. Untuk apa? Untuk itu? Untuk kepujian? Jangan berusaha untuk sabar supaya orang lain tahu saudara sabar. Tapi jadilah sabar karena memang firman Tuhan mengharuskan itu. Jangan berusaha untuk rendah hati atau merendahkan diri supaya orang tahu, oh orangnya rindah. Kalau apalagi orang gaya logat-logat di sini, rindah, orangnya rindah. Apa itu rindah? Rendah. Orangnya rendah hati, orangnya rendah hati. Dia bisa merendahkan diri. Untuk apa? Untuk kepujian, supaya orang tahu orangnya rendah hati. Atau memang saudara berendah hati karena memang firman Tuhan mengharuskan itu. Seringkali kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan rohani, terjebak dengan berperilaku rohani hanya untuk kepujian, hanya untuk stempel, hanya untuk label diri kita. Bukan karena firman menyuruh seperti itu, bukan karena ketaatan yang tulis. Tetapi kita membuat satu label bagi diri kita. Itu juga tidak benar. Apalagi kalau tidak melakukan firman. Sudah melakukan saja, itu masih perlu tanda tanya. Dan orang-orang yang melakukan firman karena kepujian juga ada banyak di mana-mana. Ada banyak di mana-mana. Bukan tidak ada. Oke, lanjut. Nah, kita masuk kepada bagian yang berikutnya. Hidup dalam kebenaran firman. Sederhana. Yaitu hidup melakukan firman Allah. Apa itu hidup melakukan firman Allah? Sederhana. Hidup oleh iman. Kita mau balik ke atas juga boleh. Apa itu hidup oleh iman? Hidup melakukan firman Allah. Apa itu hidup melakukan firman Allah? Hidup dalam kebenaran firman. Inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada motivasi lain. Melakukan firman Allah pun tidak ada motivasi lain. Seringkali orang terjebak. Kenapa terjebak? Nah, karena itu bahasa penghakiman yang sering dan ajaran-ajaran yang dari mimbar ini yang kadang-kala tanpa disadari membuat orang menjadikan kegiatan-kegiatan rohani itu sebagai satu label untuk dirinya. Padahal bukan itu. Bukan itu. Harusnya memang mutlak setiap orang percaya harus melakukan firman. Kalau dia tidak melakukan firman, berarti dia hidup sia-sia. Oke, kita lihat lebih lanjut. Apa yang Tuhan kehendaki lagi dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman. Ini yang kelima. Kebenaran orang percaya harus melebihi kebenaran orang Farisi. Kita tahu bahwa kalau kita baca Alkitab kita tahu dan temukan di situ
bahwa banyak kali Yesus harus berhadapan dengan orang Farisi. Tuhan Yesus mengecam mereka dengan keras. Nanti kita akan lihat poin-poinnya dalam ayat-ayatnya dalam Alkitab. Bahkan kalau boleh dikata Tuhan Yesus memarahi mereka, menegur, tinggal mungkin bukan mau dikatakan yang kalimat-kalimat yang sangat keras, sangat pedas dan sangat kasar kepada orang-orang Farisi ini. Tapi aneh, ayat yang akan kita baca ini, Tuhan Yesus memberikan satu statement tentang kualitas kebenaran antara orang percaya dan orang Farisi. Dia berkata seperti dalam Matius pasal 5 ayat 20. Ya, kita baca. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita renungkan ini ayat. Ayat ini bicara tentang kehidupan di dunia, hidup keagamaan di dunia, praktek-praktek firman di dunia. Dan ternyata itu juga merupakan suatu penilaian soal masuk surga atau tidak masuk. Jadi disinilah perlu kita renungkan juga, supaya kita memahami, pokoknya sudah jadi orang percaya, sudah terima Yesus, ya pokoknya hidup saja sesukanya, tidak perlu, sekali selamat tetap selamat, tidak pusing mau jadi apa di dunia dan lain sebagainya. Sedangkan sangat jelas di sini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini bicara soal kegiatan iman. Ini bicara soal perbuatan iman. Memang bukan karena perbuatan oleh orang boleh masuk di sorga. Semua adalah karena anugerah, pemberian cuma-cuma. Tapi Paulus berkata, anugerah Allah aku tidak sia-siakan. Dan Paulus juga pernah menegur, jangan sampai anugerah Allah itu sia-sia atas kamu. Kenapa? Berarti kalau kita sudah sebagai penerima anugerah Allah, ya seharusnya karena kita belum mati masih hidup di dunia, hidup oleh anugerah adalah juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu melakukan firman Allah. Nah, mari kita renungkan kalimat ini supaya kita memahaminya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ini berarti bicara soal praktek-praktek, kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku, aktivitas-aktivitas dari keagamaan itu. Itu dilakukan oleh orang Farisi. Tapi Yesus berkata, hidup keagamaanmu harus lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi. Berarti aktivitas keagamaan, aktivitas kegiatan-kegiatan yang kita, atau katakanlah dalam bahasa yang paling umum, aktivitas ibadah kita, aktivitas pelayanan kita, dan segala yang ada hubungannya dengan aktivitas iman kita kepada Kristus harus lebih benar dari orang Farisi. Kalau kita baca di sini, berarti orang Farisi punya hidup keagamaan, punya kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan rohani semasa hidupnya. Bukan tidak ada. Dan Tuhan menetapkan kualitasnya harus melebihi mereka. Kenapa? Karena mereka punya kualitas. Kita lihat
Mari kita lihat lebih lanjut. Ya. Ketidakbenaran orang Farisi. Tuhan Yesus mengecam mereka. Kecamannya itu saya buat suatu daftar. Yaitu ayat 3 dari Matius 23 tadi. Kita menemukan kesimpulan di situ. Orang Farisi ini pertama mengajar orang melakukan firman, tetapi sendiri tidak melakukan. Kredibilitasnya tercemar. Berikut, membuat peraturan-peraturan yang membebani orang lain, tapi sendiri tidak mau melakukan. Nah, ini Yesus kecam. Yang berikut, ketiga, suka mengelabui orang dengan jubah pelayanan. Yesus kecam. Itu ayat 5. Kemudian berikut adalah suka dihormati dan menerima penghormatan. Ayat 7 dan ayat 8. Apa itu? Mencemari orang lain untuk kepentingannya. Ayat 15. Jadi kita lihat ini ketidakbenarannya ya. Kita lihat dulu hal yang negatifnya. Yang berikut, 6. Suka membuat kebijakan-kebijakan yang melanggar firman Tuhan. Bayangkan orang sakit tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat, tetapi itu keledai masuk dalam got, boleh diangkat. Boleh ditolong. Jadi berarti keledai lebih berharga dari itu orang sakit, manusia. Ya. Yang ketujuh kita temukan bahwa tumpulnya kepekaan atas realita hidup dan pelayanan. Ayat 23. Yang berikut 8. Hanya mau mengoreksi dan mengeritik orang lain, tapi diri sendiri tidak dapat menerima koreksi, apalagi kritikan. Ayat 24. Kemudian dari ayat 25 sampai 33, syarat dengan kemunafikan. Itu ayat-ayat yang selalu katakan, hai orang Farisi, orang munafik. Waduh, kasar sekali. Bangsa ular biludak. Waduh, kasar sekali. Tapi itu kecaman daripada Yesus. Kemudian kita bertanya, kalau demikian kualitas kehidupan keagamaannya mana? Sehingga Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, lalu model begini apanya lagi yang ada satu kebenaran. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya kebenarannya. Nah, sekarang kita lihat kebenaran orang Farisi. Ya. Karena Yesus berkata, apabila tidak melebihi kebenaran orang Farisi berarti ada kebenaran kan? Tapi nilainya ini yang tidak ada. Kita lihat di sini. Apa itu? Orang Farisi adalah orang yang melakukan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi dengan mutlak. Itu hebatnya mereka. Dalam Lukas 18 mulai ayat 11 dan 12, kita tahu itu kisah tentang perumpamaan pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa kepada Bapa di sorga. Ia berkata dia bukan perampok, bukan orang kejam, bukan pesina, bukan seperti pemungut cukai. Puasa 2 kali seminggu. Saudara, berapa kali puasa? Melakukan persepuluhan dari segala penghasilannya, sampai kepada rempah-rempah pun mereka lakukan. Nah, kita sendiri apa memiliki ini? Ya, itu orang Farisi. Sebenarnya kegiatan kayak apa, hal-hal yang dilakukan itu sebenarnya kan semuanya bagus. Tapi mengapa Tuhan Yesus masih menganggap bahwa orang percaya punya kualitas kebenaran firman dalam hidupnya harus melebihi orang Farisi? Jadi ada masalah apa di sini? Masalah yang ada di sini adalah mereka lakukan untuk kepujian diri. Semua kegiatan keagamaan mereka untuk label diri sendiri. Masih ingat bagaimana mereka ini menjadi tukang hakim, menangkap perempuan yang sedang berzina dan dibawa kepada Yesus. Mari kita renungkan.
Dan menurut hukum Musa, ia harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, mari kita renungkan. Ada banyak hal-hal yang kita ketahui tentang orang Farisi ini, juga termasuk ahli Taurat. Apalagi menjelang semakin dekat penangkapan dan penyaliban Yesus. Apa yang mereka lakukan? Dan bagaimana mereka berusaha menangkap dan membunuh Yesus bersama para tua-tua pada saat itu. Jadi mari kita renungkan, mari kita ingat. Jadi semua kegiatan ini, semua aktivitas rohani, semua kegiatan keagamaan mereka, ada yang mereka lakukan, tapi bukan melakukan dari hati nurani yang murni, tetapi untuk identitas diri, label diri. Itu sebabnya mereka melakukan ini. Makanya saya sudah katakan tadi, jangan berusaha mencapai hal-hal yang rohani hanya untuk label diri. Bukan, ya. Tapi kita menjadi rohani karena memang Tuhan dalam kita melakukan firman, kita akan sampai ke situ. Oke, kita lihat kapan firman Tuhan itu harus dilakukan. Filipi 1 ayat 27 tadi berkata seperti ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidupmu sesuai dengan Injil Kristus. Jadi kapan firman Tuhan itu kita lakukan? Di setiap gerak hidup kita adalah melakukan firman. Kenapa? Ini fakta sehari-hari yang harus kita akui. Jika di dalam hidup kita sehari-hari kita tidak melakukan firman Tuhan, maka yang kita lakukan adalah dosa. Itu saja. Dan kita harus akui dalam kehidupan kita, dan kita bisa periksa, dan kita bisa introspeksi diri kita. Ketika kita tidak melakukan firman, maka yang kita lakukan adalah dosa. Itu dengan sendirinya. Makanya dikatakan di setiap gerak hidup kita, kita harus melakukan firman. Olehnya, kita harus menyadari. Kenapa saya pakai kalimat di setiap gerak hidup kita? Karena setiap gerak hidup kita, kita berhadapan dengan realita hidup. Dan realita hidup itulah kenyataan yang kita hadapi. Tidak selamanya realita hidup itu hanya pemandangan yang kita lihat dengan mata. Tapi ada berbagai bentuk realita hidup yang hadir sebagai peristiwa-peristiwa, hal-hal yang menyangkut keimanan kita sebagai orang percaya yang ditantang untuk melakukan firman. Saya kasih contoh sederhana. Ketika saudara menghadapi sesuatu masalah, di mana itu sangat memancing, bukan cuma memancing, emosi saudara terpancing dan sudah mulai meledak. Itu manusia lahiriah. Firman Tuhan datang dan kita tahu, karena kita sudah dengar, kita sudah baca, kita sudah pelajari, bahwa kita harus sabar. Menandakan itulah saatnya kita harus melakukan firman, agar supaya kita bisa sabar. Tapi tidak semua orang berhasil. Ada orang begitu menghadapi suatu masalah, satu realitas yang membangkitkan emosinya, langsung ia menresponi. Dia lupa bahwa yang menresponi itu
bukan imannya, tapi unsur jiwaninya, kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri. Itu sebabnya yang dia lakukan bukan melakukan firman, dan dia melakukan di luar firman. Dan ketika dilakukan, akhirnya dia juga temukan dirinya berbuat dosa. Bukan cuma berbuat dosa karena membalas dengan makian, membalas dengan apa? Kata-kata kotor, tapi kemudian ditaruh dalam hati dan bersarang di hati. Nah, ini dia. Ya kan? Ini hanya salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa umat Tuhan tidak cakap memakai imannya, memakai firman Allah untuk ditaati, memenangkan segala situasi kondisi yang ada. Nah, itu sebabnya kapan firman Tuhan harus dilakukan? Setiap saat, pada saat kita sedang menghadapi apa yang namanya tantangan iman. Karena setiap tantangan iman pasti muncul firman untuk kita lakukan. Nah, olehnya jangan kita lupa, Yohanes 16 ayat 13 berkata seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu hal-hal yang akan datang? Bukan wangsit, bukan hal-hal tentang apa yang mau terjadi kayak orang peramal, bukan. Peristiwa yang kita hadapi kita belum tahu akan berakibat apa kalau kita salah bertindak. Akan ada akibat-akibat A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Maka roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran itu memimpin kita kepada segala kebenaran itu, kepada seluruh kebenaran. Dan pada saat itulah Tuhan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang, hal-hal yang bisa terjadi. Kalau kita melakukan A, dia akan jadi begini, kalau melakukan B, dia akan jadi begini, dan lain sebagainya. Jadi, sehingga kita tidak menjadi orang yang gopo-gopo. Nah, ini dia. Olehnya mari kita renungkan. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang kita anggap rohani. Kenapa? Ia pengkhotbah, ia worship leader, ia pelayan musik, ia juga melayani banyak bidang pelayanan, kegiatan rohaninya luar biasa, ia juga pemimpin doa, ia juga berpuasa, ia juga doa semalam suntuk. Tapi ketika menghadapi masalah, kita tidak melihat nilai-nilai ilahi yang ada dalam dirinya, tidak melihat nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu ada pada dirinya untuk dia lakukan. Begitu rapuh. Kenapa? Tadi kita sudah baca firman Tuhan. Yesus berkata, orang yang membangun rumahnya di atas batu, orang yang bijaksana, orang yang mendengar dan melakukan firman, ia memiliki satu kekuatan dan pribadi yang kokoh, kuat, tegar, teguh, tidak tergoyahkan. Tapi mereka yang tidak terbiasa melakukan firman itu rapuh. Ya. Jadi jangan jadikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi label diri. Jangan jadikan pengetahuan teologi kita sebagai label diri, sehingga kita sudah jadi STH, sudah jadi MTH, kemudian doktor, ada doktor di depan, ada doktor di belakang. Aduh, minta ampun. TGP itu nama, TJP. Jangan kita jadikan kegiatan-kegiatan rohani kita untuk label diri kita. Tetap, karena itu akan merampas kemuliaan Tuhan.
dan bukan tujuan itu. Itu tidak ada kualitasnya. Itu sama dengan orang Farisi. Sama. Mereka mau dipanggil guru, mereka mau dihormati, mereka kenapa? Mereka telah membentuk label pada dirinya. Bayangkan mereka berdoa di ujung, di perempatan-perempatan jalan, mereka berdoa di pasar-pasar. Padahal Tuhan bilang masuk di kamar, kunci pintu dan berdoa. Ya tidak, mereka berdoa di pasar-pasar, di muka umum. Supaya dia, kamanya rohani. Jadi inilah, kalau ini kita pahami, maka kita akan melihat bahwa pribadi-pribadi kita adalah pribadi yang melakukan firman dalam hidup kita semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan di mana kita berada, kita jadi garam, kita jadi terang, dimanapun kita berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Olehnya Rasul Paulus memberikan jalan dan berkata dalam apa yang dia menjadi pengalaman pribadinya dalam Kisah Rasul 24:16. Dengarkan, kita baca. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini kita renungkan dan kiranya menjadi berkat bagi kita. Jaga ketulusan hati nurani. Apa yang kita lakukan kepada Allah, apa yang kita lakukan kepada manusia, semuanya dengan ketulusan, bukan untuk label diri kita. Sebab itu tidak akan berguna di hadapan Tuhan. Dikatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu sangat jelas. Ya, sangat jelas. Dan biarlah kiranya ini menuntun kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita hadapi, untuk tetap melakukan firman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah membaca, mendengar, mempelajari firman. Biar Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya firman Tuhan tidak hanya sekedar kami dengar, kami pelajari, tapi kami tidak lakukan. Tetapi kami boleh menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kehidupan kami memancarkan kehidupan Kristus. Kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa si jahat apapun bentuknya, yang seringkali membuat orang gagal melakukan firman, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat. Mereka sudah mendengar firman, mereka sudah belajar firman, dan biarlah pertolongan Tuhan turun atas mereka, mulai kekuatan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong mereka sebagai roh penolong dan roh kebenaran, menuntun mereka semuanya kepada seluruh kebenaran, sampai segala rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun berada, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Karena mereka boleh melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Dan biarlah seluruhnya mereka boleh mencapai seluruh rancangan Allah atas kehidupan mereka. Pertolongan perlindungan-Mu daripada segala hal yang jahat, daripada kuasa si jahat, roh maut, roh celaka, roh musibah, roh penyakit, apapun, dan juga wabah daripada corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan, singkirkan dari kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan kemurahan pengasihan-Mu menaungi dan memberkati akan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami dalam situasi sulit yang seperti sekarang ini, dalam wabah corona yang sedang melanda seluruh dunia termasuk negeri kami, dan dimanapun Tuhan di seluruh negeri Tuhan memberkati, Tuhan tolong semuanya. Segala pekerjaan kuasa jahat yang mau mengambil keuntungan dengan adanya virus yang mewabah ini, dalam nama Tuhan Yesus kami kepatakan, hancurkan semuanya. Tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan lindungi daripada segala wabah ini, dan Tuhan singkirkan, Tuhan halaukan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong juga keamanan dalam negeri kami. Tuhan memberkati
Kirimkan pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis atas wilayah Indonesia ini dan keliling wilayah Indonesia ini Tuhan, untuk tetap berada dalam keadaan aman dan berjaga-jaga. Tutup muka ke saudara Tuhan dan pagar dengan tembok-tembok api-Mu, dan biar kami semua berada dalam anugerah Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara masyarakat yang sedang mengalami atau terpapar dengan virus ini dan masih sedang dirawat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pakai para medis dan tenaga medis yang sedang berada di garis depan. Tuhan lindungi mereka, keluarga mereka, dan Tuhan juga karuniakan hikmat akal budi daripada-Mu untuk menangani akan pasien-pasien yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan tolong juga para ahli dan juga boleh dapat menemukan vaksin maupun obat untuk Tuhan penyembuhan bagi pasien-pasien yang sedang mengalami penyakit ini. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kami percaya pertolongan hanya datang daripada pihak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama seluruh jemaat Tuhan menyanyikan pujian ini. Ya, perjanjian dalam Alkitab, itu yang kita tunggu. Ya, perjanjian dalam Alkitab, ya pasal ayat baris Ku punya. Ku berharap cintanya Allah, ya perjanjian Allah ku punya. Ya perjanjian dalam Alkitab, Ya pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, ya perjanjian Allah ku punya. Ya perjanjian Allah ku punya. Ya perjanjian, ya perjanjian Allah ku punya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tetap di rumah, Tuhan Yesus memberkati.